Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji dan yang terhormat Bapak atau Ibu moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya telah sampai pada sidang proposal ini. Dan pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dan merevisi laporan saya sehingga sampai pada proposal sidang ini. Perkenalkan, nama saya Liwan Adrian dengan NPM 0651134445. Saya di sini akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Otomatis Hand Sanitizer dan Ukur Suhu Tubuh untuk Pencegahan COVID-19 dengan motor servo tanpa menyentuh tangan berbasis IoT. Latar belakang. Coronavirus adalah virus baru yang belum diidentifikasi pada manusia sebelumnya yang menyebabkan penyakit coronavirus yang disebut COVID-19. Virus yang dapat dengan mudah menular dari orang ke orang yang membuatnya menyebar dengan cepat. Salah satu yang biasa gejala COVID-19 yang dapat diidentifikasi adalah demam. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi saat ini, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan kehidupan manusia. Teknologi juga dapat diterapkan di bidang kesehatan, khususnya pendeteksi suhu tubuh pada manusia. Dari pemikiran tersebut, maka penulis mengambil sebuah judul yaitu Rancang Bangun Alat Otomatis Hand Sanitizer dan Ukur Suhu Tubuh untuk Pencegah COVID-19 dengan Motor Servo Tanpa Menyentuh Tangan Berbasis IoT. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah diharapkan dapat memutus mata rantai dari coronavirus COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Apalagi pemerintah saat ini merubah strategi dari lockdown ke new normal. Ruang lingkup. Rancang bangun alat otomatis hand sanitizer dan ukur suhu tubuh untuk pencegah COVID-19 dengan motor servo tanpa menyentuh tangan berbasis IoT. Ini dapat mengetahui suhu tubuh orang-orang pada suatu tempat dan dapat dimonitor dari jarak jauh maupun dekat. Alat ini dapat memonitor suhu tubuh yang dicek menggunakan aplikasi Blink dengan koneksi internet dan dapat memberi notifikasi peringatan apabila suhu tubuh yang dideteksi melebihi dari 38 derajat Celcius. Sistem yang telah dibangun dapat berjalan sesuai harapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian notification suhu tubuh dan data grafik secara real-time pada aplikasi Blink untuk mengecek suhu tubuh dan memberikan notifikasi peringatan apabila suhu tubuh yang dicek melebihi 38 derajat Celcius menggunakan sensor suhu. Manfaatnya yaitu mempermudah pengguna dalam mencuci tangan atau pembersih tangan menggunakan hand sanitizer dan cek suhu tubuh secara otomatis dengan mengoperasikan alat secara tatap muka dan dapat mengetahui kondisi tubuh menggunakan smartphone dengan internet. Yang kedua yaitu meminimalisir penyebaran kuman menggunakan hand sanitizer otomatis tanpa kontak tangan. Yang ketiga, mencuci tangan dengan jadi lebih praktis dan mudah dan lebih modern. Tinjauan pustaka. Di sini saya akan menerangkan fungsi dari komponen-komponen yang saya gunakan. Yang pertama, NodeMCU digunakan sebagai pengolah program yang telah dibuat untuk menjalankan perangkat yang ada. Dalam penelitian ini, NodeMCU yang digunakan yaitu versi 3. Karena sudah terpasang modul Wi-Fi di dalamnya, akan membuat lebih sederhana dan tidak memerlukan IC pendukung yang banyak. Sensor halangan inframerah. Sensor halangan inframerah digunakan untuk memberi sinyal ke servo apabila ada halang rintang berupa tangan. Berikutnya sensor suhu. Sensor suhu merupakan sensor digunakan untuk mengukur suhu dengan memanfaatkan radiasi gelombang inframerah. Buzzer digunakan di mana dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Kemudian ada LCD adalah alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan. Yang terakhir ada motor servo adalah sebuah perangkat akuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi dari poros output motor. Metode penelitian. Yang pertama yaitu research. Setelah perencanaan matang dilanjutkan dengan penelitian awal dari proyek yang akan dibuat, mulai dari pemilihan dan pengetesan komponen, dan part testing. Dalam pengetesan komponen dilakukan pengetesan alat dan bahan berdasarkan kebutuhan. Apakah semua berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.
Kemudian ada mechanical design, electrical design, software design, dan functional test. Tes fungsional dilakukan integrasi sistem listrik dan software yang telah didesain. Integration. Modul listrik yang telah diintegrasi dengan software di dalam controllernya diintegrasi dalam struktur mekanik yang telah dirancang, kemudian dilakukan tes fungsional dari keseluruhan rangkaian atau sistem. Overall testing. Pada tahap ini dilakukan pengetesan fungsi dari keseluruhan sistem. Selanjutnya sukses. Bila berhasil akan dilanjutkan ke optimization, bila gagal akan kembali ke integration. Optimization sendiri yaitu optimasi yang dilakukan untuk meningkatkan performa dari aplikasi yang telah dirancang. Design system. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang telah saya gunakan. Yang pertama yaitu microcontroller Node MCU digunakan sebagai pengolah program yang telah dibuat dan untuk menjalankan perangkat yang ada. Dalam penelitian ini, Node MCU yang digunakan yaitu Node MCU V3 karena telah terpasang modul Wi-Fi di dalamnya. Sensor halangan inframerah digunakan untuk memberi sinyal ke servo apabila ada halang rintang berupa tangan. Sensor suhu GY906 digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Motor servo digunakan sebagai penggerak untuk menarik pompa botol hand sanitizer. Dan buzzer digunakan untuk memberi peringatan apabila suhu tubuh yang dicek melebihi dari 38 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu ada LCD digunakan untuk menampilkan data suhu tubuh yang dicek. Dan saya akan menjelaskan flowchart. Di sini kita melakukan start, lalu koneksi smartphone dengan Node MCU, lalu kita akan disuruh memasukkan password. Apabila password benar, kita akan dilanjutkan dengan smartphone terhubung dengan Node MCU. Apabila tidak, koneksi smartphone kembali dengan Node MCU. Dan di sini apabila kita telah benar masukkan password, kita akan dilanjutkan dengan menyodorkan tangan ke sensor halangan yang akan menggerakkan servo menarik pompa botol hand sanitizer. Lalu akan dilanjutkan dengan cek suhu tubuh non kontak dengan sensor suhu. Lalu akan ditampilkan dengan LCD dan aplikasi Blink. Dan apabila suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, buzzer akan berbunyi, dan apabila tidak, buzzer tidak akan berbunyi. Dan akan dilanjutkan proses end atau selesai. Tata laksana penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April sampai bulan Juni 2020 bertempat di tempat tinggal. Jadwal penelitian, kegiatan penelitian mulai dari pembuatan proposal sampai dengan penyusun penelitian skripsi ini dilakukan selama 3 bulan dan akan dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juni. Dan berikut alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.